Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan membahas SolidWorks untuk cara menguasai SolidWorks yuk. Ibaratnya 7 tahapan, caranya gimana. Dan di sini kita akan saya tidak akan melakukan praktek, tapi kita akan melakukan materi ya, biar kalian tahu tahapan apa aja yang pertama yang harus dikuasai itu di SolidWorks itu. Oke. Sebenarnya di aplikasi itu ibaratnya untuk memudahkan kita kerja ya, bukan buat untuk dipersulit. Seperti itu ya kata bahasanya. Jadi di sini saya sudah rangkum untuk tahapan 7-nya. Di sini kita gunakan yang namanya PowerPoint ya. Jadi di sini saya sudah masuk ke PowerPoint. Jadi kita akan besarin aja biar kalian paham. Nah di sini nomor 1 itu ada cuma judulnya aja ya, cara menguasai SolidWorks 100% 7 tahapan. Oke, tinggal kita lanjut aja ke tahap satunya. Cara membaca gambar teknik 2D ke 3D dan P dan P ya. Maksud P dan P itu adalah perancangan dan pembuatan ya. Jadi harus tahu dulu istilahnya itu perancang pembuatan itu adalah, kalau di teknik sipil itu adalah RB ya. Jadi ibaratnya pembuatannya berapa dan berapa. Oke. Seperti itu ya, kan bisa dipahami kan. Jadi maksudnya cara membaca gambar teknik itu seperti kayak gimana. Nah kalian harus pahami dulu ya. Jadi istilahnya saya sering membuat tutorial itu, saya sering gambar 3 dimensi dari ibaratnya dibuat dulu 2 dimensi jadi menjadi 3 dimensi seperti itu ya. Bisa dilihat kalau kalian sering mengikuti tutorial saya sering kayak gitu ya. Semua aplikasi saya seperti itu. Jadi saya kalau dibuat 3 dimensi itu saya buat dulu 2 dimensinya gitu ya, baru ke 3 dimensinya seperti itu, biar kalian paham, biar paham fungsinya dan biar paham gampang memahaminya, memahami yang digunakan perintah SolidWorks itu ya. Cara membaca gambar itu sebenarnya hampir gampang-gampang susah ya, ibaratnya sebutnya. Kenapa sebut hampir gampang-gampang susah? Jadi di sini posisinya ada gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah ini ibaratnya ini tampilan tampak. Kalau saya kecepatan ngomongnya bisa diplanin ya, ada di YouTube di pengaturannya ya. Takutnya saya sering kayak gitu ya. Jadi di sini kan ada tahap gambarnya, tampilan atas ya dan tampilan samping. Nah sampingnya itu adalah ketebalan dan atasnya itu ada keseluruhan tampilannya ya. Tapi ibaratnya ketebalannya tidak ada. Nah jadi dipunculin ke sampingnya ini total ketebalan keseluruhannya seperti itu ya. Ini saya cuma penjelasan tahap-tahapnya aja ya, bukan langsung ke insinya. Kalau buat ke insinya nanti saya bikin tutorial, saya sering kan bikin tutorial kayak 2D ke 3D seperti itu ya, biar kalian memahami gitu ya. Lanjut. Di sini 3D ubah menjadi 2D dan ukuran teknik dan ngeprint dan PDF seperti itu ya. Nah kalau selesai ibaratnya ya, udah selesai gambar 3D-nya, nah diubah menjadi gambar 2D. Nah di SolidWorks itu dia nggak manual, dia udah otomatis ya, di software semua juga udah otomatis. Misalnya kan kita gambar 3 dimensinya, kita ubah menjadi 2 dimensi, dia udah manual. Oke. Itu lebih cepat, lebih gampang ibaratnya ya. Bisa 1 jam bisa selesai lah ibaratnya ya. Dan ukuran, nah ukurannya di sini kalian harus memahami dulu ya ukuran teknik itu ya. Ukuran teknik itu ada berapa macam, ada simbol kekerasan, simbol kemiringan, simbol ibaratnya diameter, simbol apalagi ibaratnya banyak ya. Silakan kalian cari ibaratnya di Google, banyak ya simbol ukuran teknik, nanti akan muncul tekniknya teknik sipil, teknik industri, teknik listrik, teknik mesin, nanti akan muncul simbol-simbolnya ya. Nah itu harus tahu dulu, pahami dulu cara simbolnya, letak bikin simbolnya kayak gimana. Dan jangan lupa ibaratnya simbol juga terus termasuk toleransi itu ya, ibaratnya kan ada simbol toleransi berapa, 0, berapa dan sebagainya. Itu ya ukurannya harus dipahami dulu, bukan sebagai bikin ukurannya aja, tapi harus memahami dulu simbol dan toleransinya seperti itu ya. Nah kalian harus ibaratnya harus kreatif sendiri ya, jangan kreatif sendiri. Nah cara bikin simbol simbol ukuran seperti apa, simbol kayak toleransi seperti apa bentuknya. Kalau kalian basis ke sekolah SMK atau kuliah ada teknik itu gampang ya, ibaratnya mengingatkan aja gitu ibaratnya gitu. Tapi di sini takutnya di sini tidak ada, maksudnya nggak ada biaya atau nggak ada yang sekolah, mau maaf ibaratnya lulusan SD atau SMP pengen belajar
gambar itu nggak masalah. Jadi saya jelasin ke situnya aja ya ibaratnya. Tapi kalau ada basis sekolah atau kuliah, ibaratnya pasti memahami lah alur saya yang saya akan ceritakan ini ya, bisa dipahami. Nah kalau udah selesai, ibaratnya udah selesai menjadi 2 dimensi, nah kamu pelajari langsung ke teknik ngeprint ya. Ngeprint itu kan banyak ukurannya, ada A4, A3 dan sebagainya. Dan jangan lupa skalanya juga ya, skala itu buat mengatur besar kecilnya gambar di kertas itu ya. Nah kalau udah ngeprint dia langsung ke PDF gitu. Kalau PDF sama ngeprint hampir sama aja ya, lebih ribet ngeprint daripada ke PDF. PDF cuma nyalinin doang gitu ya. Nah kalau udah selesai seperti ini, kalau masih pemula, seringnya antara nomor 1 nomor 2 seperti ini ya, langsung terusnya sampai 1 bulan ya. Harus pahami ya cara membaca gambar dan sebagainya. 1 bulan atau mungkin paling cepat 1 minggu udah selesai ya, hampir bisa ya. Kalau basis yang udah bisa baca gambar mah 2 hari juga udah bisa ya, kalau bisa membaca gambar ya. Tapi kalau belum bisa membaca gambar, saya paling patokin 1 minggu, tergantung niat orangnya masing-masing seperti itu ya. Lanjut nomor 3, nanti 3D atau 3 dimensi, PS 1 dan lain-lain digabungkan menjadi sebuah mesin. Nah contohnya kita kan membuat suatu benda komponen ya, pasti ada nama komponennya atau cuma latihan aja. Kalian belajari cara gabungkan menjadi sebuah mesin, ibarat seperti itu ya. Bisa dilihat gambar-gambar seperti ini di bawah ya, cara menggabungkan kayak gimana. Banyak tutorialnya ya, saya emang tidak bikin cara menggabungkan, tapi banyak tutorialnya yang bahasa Indonesia itu banyak ya. Saya kalau bikin tutorial itu yang jarang bikin orang gitu. Kalau ibaratnya kalau udah ada tutorial tentang cara menggabungkan sini banyak ya, malas juga gitu ya. Ibaratnya bisa kalian ke tutorial lain, ibaratnya silahkan saya mah ya. Ilmu itu bukan di sini aja tapi di mana-mana aja ya, ibaratnya cari ilmu itu, oke? Nah kalau udah seperti ini, udah menggabungkan menjadi sebuah mesin. Oke lanjut ya. Nah di sini 3D-nya 3 dimensi yang sudah menjadi mesin dibuat animasi. Oke, bisa dipahami kan membuat animasi seperti ini. Ini adalah video ya, bisa diklik kita video seperti ini contohnya, bisa digabungkan jadi animasi. Jadi biar kalian itu paham sebelum dianimasiin, kalian harus paham dulu cara kerja mesin yang akan dibuat dulu, biar kalian tidak keteter cara bikin animasinya. Seperti itu ya maksud saya, paham kan? Oke lanjut ya, ini cuma bentar doang ya. Kalau udah bisa ini cuma tahap udah ibaratnya udah hampir 80% lah SolidWorks. Lanjut, mana nih, matiin dulu. Di sini balik lagi ke nomor 4 ya, ke nomor 4 yang tadi ya. 3D PS 1 dilakukan analisa beban. Oke, paham kan maksudnya? Jadi analisa beban itu dia kalau di kuliahan ya, kalau di SMK saya kurang tahu, soalnya saya background SMK saya TKR ya. Jadi kalau teknik mesin biasanya ada juga ya, mekanikal kekuatan material. Biasanya dia akan belajari dari software itu SolidWorks, CATIA, Mptor atau Plosion 360 ya. Dia akan cara ibaratnya bukan manual tapi animasi seperti itu ya. Jadi animasi beban. Nah ini biasanya kalian kalau sebelum melakukan analisa beban itu harus kalian pelajari mekanikal kekuatan material ya kalian ya, bisa paham kan maksud saya? Jadi sebelum ini kalian contoh ya, kita akan buat seperti ini, tapi kalian tidak tahu dasar seperti ininya, materialnya jenis apa ya, oke? Terus cara penghitungan seperti apa, ini kayak sistemnya masuk ke bagian fisika ya. Jadi narik beban, contohnya kita bikin balanya motor lah. Motor ibaratnya totalnya itu berat 300 gram 300 kilo ya, 300 kilo. Terus bebannya contohnya 100 kilo. Terus kita analisa apakah kuat rangkanya itu kalau dibebani 100 kilo, istilahnya seperti itu ya. Kalau nggak kuat bisa dianalisa. Di sini ada perhitungan. Jadi kalian itu istilahnya ini kan ada warna-warni, kalian pelajari warna ini biru, oranye, hijau, kuning, merah. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya buat ketahuan ibaratnya kekuatan materialnya. Oke? Jadi materialnya itu kan contoh materialnya tipe berapa. Biasa kan kalau ibaratnya beli aluminium dengan tipe berapa, pasti ada dia sampel kekuatannya ya, kekuatan material itu ya. Nah tinggal kalian masukin aja di sini. Kalau kalian
Ini sebelumnya ini hampir ke 80% ke SolidWorks ya ibaratnya ya. Ini ibaratnya saya jarang dilakukan karena saya emang ibaratnya bukan kurang ibaratnya ya. Saya tentang perhitungan emang kurang mudeng juga ibarat seperti itu ya. Jadi saya bikin hanya dasar-dasar aja untuk kalian, untuk kerinciannya silakan kalian pelajari. Cuma saya memasukkan aja di sini, emang sangat manfaat ya bagian kalian di sini. Ibaratnya kalau dikuasai satu orang itu emang jarang ya, ibaratnya hampir satu kuasai gitu, satu orang jarang. Jadi kalian kalau melakukan seperti analisa beban itu kalian harus paham dulu ya, ini ya mekanikal, kekuatan material, jenis materialnya apa gitu ibaratnya ya, dan ukuran apa, ketebalannya berapa, dan pasti itu kan ketebalan dan kekuatannya pasti kalian dibuat sendiri yang tadi itu ya. Kita lanjut. Nah, langsung kalau udah selesai tadi itu ya tinggal kita langsung 3D per 1 dilakukan CAM atau animasi CNC menjadi benda nyata. Oke, seperti itu ya. Ini terakhir. Biasanya kalau ibaratnya kalau udah jadi seperti ini, kalau dari 6 ini nomor 6 ini biasanya langsung kalau udah deal ibaratnya sesuai ukuran dan ngelasnya ukuran berapa dan sebagai materialnya udah jadi, tinggal kita membuat bendanya. Oke ya. Biasa tergantung yang buat bendanya atau membuat ibaratnya pakai CNC, pakai bobot manual dan sebagainya. Jadi di sini cuma saya akan menjelaskan cuma sederhananya aja. Jadi istilahnya contohnya kita akan di sini adalah video ya. Kita buka dulu videonya. Jadi kalian itu sebelum melakukan animasi CNC ini, kalian harus paham dulu ya CNC itu tipe berapa. Kamu harus tahu dulu ibaratnya manual dulu sebelum melakukan animasi CNC di SolidWorks. Kenapa seperti itu? Karena akan jadi kalau gagal itu, kalau di CNC itu ibaratnya fatal ya, bukan fatal lagi. Jadi ibaratnya kalau CNC itu bukan harga murah, bukan harga ratusan juta ya. Itu harga cukup lumayan mahal ya. Jadi harus memahami benar-benar gitu ya. Jadi contohnya itu kalau pisaunya atau pahaknya ya, pahak CNC itu kan ada berapa tipe ya. Nah, kalian harus paham dulu CNC itu pisaunya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Nah, itu harus ibaratnya kamu harus manual dulu sebelum melakukan animasi ini. Ini jarang dilakukan karena kenapa? Karena manualnya juga sulit, apalagi ininya gitu. Ini kan ibaratnya softwarenya itu memudahkan kita kerja, bukan persulitkan kerja gitu ya, ibaratnya ya. Jadi istilahnya itu kalian itu harus bikin dulu manual dulu, bikin seperti kode ini. Nah, maksud kode yang samping ini kan daftar kode program CNC. GOO itu maksudnya itu gerakan cepat tanpa memakan. GO1 itulah adalah lincar, gerakan cepat dengan pemakanan. Seperti itu ya. Nah, kalian harus paham maksud ini. Ya, harus paham dulu maksud ini dan manual dulu. Jangan masuk langsung ke animasi CNC di aplikasi apa aja ya, jangan masuk dulu ya, karena sangat berbahaya ya ibaratnya. Saya pernah bikin tutorial cuma CNC CNC bubut kalau nggak salah. Ini jarang digunakan karena ya ibaratnya ini biasanya digunakan itu oleh desain engineeringnya ya. Oke, bisa dipahami kan? Jadi sebelum kita melakukan CNC animasi ini, kalian harus pahami dulu CNC tipe CNC. Jadi contohnya gini aja lah, material itu kan ibaratnya semakin keras putaran RPM itu semakin pelan mesin itu ya, CNC itu ya. Semakin lunak benda kerjanya itu semakin cepat putaran RPM-nya. Seperti itu ya. Kalian harus pahami benda seperti itu dan materialnya dan pahapnya dan nomor kode ininya. Jangan masuk ke sini dulu ya. Ini tahap ibaratnya tahap 100% lah, hampir 50%, bukan 50, 80%. Jarang orang yang bisa seperti ini. Oke, bisa gampang, ini kuasai cuma 1 hari juga bisa ya guys ya. Tapi kalau langsung manual nggak akan bisa, susah. Oke, paham kan maksud saya? Jadi semuanya jadi gini loh. Jadi kalau operator CNC itu dia harus bisa manual dulu, manual sama ibaratnya bikin animasi CNC-nya seperti itu ya. Jadi kalau bikin manual udah bisa, maksudnya udah komponen CNC-nya tahu, RPM-nya tahu, benda kerjanya tahu, pahaknya bendanya apa aja, terus ragumnya posisinya di mana dan sebagainya udah tahu ya, seperti itu ya. Jadi lakukanlah seperti ini. Saya saranin ya, kalau belum bisa manual jangan ya, gitu aja ya istilahnya. Oke, ini sini cuma 7 tahapan aja ya, cuma seperti itu aja.
Ini SolidWorks cuma seperti ini aja ya, cuma kalian kalau buat dasarnya saya ibaratnya kalau buat dasar kalian lakukan aja seperti yang nomor 1 ini, cara membaca gambar teknik 2D ke 3D. Itu aja ya. Nah, masalah ini saya belum dijelasin ya, masalah P dan P. Itu P dan P itu adalah perancangan dan pembuatan ya. Perancangan dan pembuatan itu adalah ibaratnya jumlah biaya keseluruhan benda kerjanya. Kalian harus paham dulu ya. Kalian harus tahu dulu benda kerjanya seperti itu. Maksudnya contohnya kita akan membuat satu benda kerja seperti ini ya. Terus bendanya ketebalan 18 mili. Ini bisa kita besarin dulu ya. Contohnya ini ketebalannya 18 mili ya. Tapi di ibaratnya penjualannya di tokonya tidak ada 18 mili, adanya sekitar 30 dan sebagainya ya. Kalian harus tahu, harus cari ibaratnya lebih dari nggak apa-apa lebih dari 20 ya, 20 mili ya. Tapi jangan lebih dari 2 mili karena akan bangkrut kalian. Seperti itu ya maksud saya. Terus dari benda kerjanya itu lingkaran itu totalnya itu sekitar diameter 138 seperti ini ya. Mana nih? 138 ini. Kalian boleh 150 diameter ya. Jangan lebih dari itu. Kenapa lebih dari itu? Karena kalian akan ibaratnya bengkak biayanya. Seperti itu ya. Bisa pahami kan biayanya bengkak. Terus kamu harus tahu dulu biaya CNC-nya kayak seperti apa, bahannya apa dan seperti apa. Hampir sama kayak ARB, kayak teknik sipil, tapi teknik sipilnya kayak ke bangunan ya. Tapi kalau mesin itu dia ke bagian material, jenis materialnya, material besi, material aluminium, biaya CNC, biaya bubut, biaya jasa, biaya antar pergi ibaratnya ya. Oke, seperti itu kan, paham ya. Nah, di sini saya akan jelaskan semua totalnya. Ini akan ada 7 tahapan ya. Ibaratnya jarang orang yang bisa semuanya seperti ini. Saya 100% jarang ya. Ibaratnya 100 ada 1 orang lah ibaratnya. Itu juga ibaratnya dasarnya ya, dasarnya. Kenapa seperti itu? Jadi tahap nomor 1, 2, 3 ini 2, 3 sama 4 ini adalah dia bagian drafter. Oke, bagian drafter ya. Bagian posisi kerjanya bagian drafter. Oke. Nah, kalau yang 5 ini animasi, kebanyakan ya, animasi dan analisa beban dan CNC seperti ini, dia kebanyakan desain engineeringnya, bagian mechanical engineeringnya. Jadi kalau ibaratnya kalau di perusahaan itu dia dibagi-bagi ya, nggak mungkin ini 1 minggu selesai ya. Ibaratnya 7 tahapan ini gitu, bikin satu benda gitu ya. Dengan 7 tahapan ini dengan 1 orang 1 bulan juga akan kesusahan. Ya, jadi jadi perusahaan itu gimana caranya biar 1 minggu itu bisa. Jadi dibagi-bagi, ada drafter, ada desain engineering, ada operator CNC dan sebagainya seperti itu ya. Bisa kalian pahami kan maksud saya? Seperti itulah tahap-tahapan SolidWorks yang bisa kalian dipelajari dan dipetik, ambil ilmunya manfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata bahasa saya kurang mengerti, emang saya masih belajar ya ngomong-ngomong di seperti kayak ngerekam, emang saya kurang pede ya ibaratnya. Kurang pede juga. Dari sini saya rangkum semua. Kenapa saya rangkum semua? Saya belajar, saya pernah ngajar yang ibaratnya lulusan SD, dia hyper di bengkel, tapi pengen belajar gambar. Saya pelajari di sini hampir 7, dia menguasai semuanya, tapi dia enggak semuanya dipelajari ibaratnya di bagian drafter dan bagian engineering, operator seperti itu ya. Oke kan, maksud saya paham. Jadi istilahnya kalian harus tahu dasarnya aja dulu dasarnya aja biar nggak dibodohin sama perusahaan atau sama operator CNC atau sama drafternya atau sama bosnya atau sama tukang tukang materialnya, biar tidak dibohongi. Oke, itu aja ya ilmu saya yang bagikan buat kamu. Semoga ilmunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata bahasa. Sampai jumpa kembali guys.